Uang tunai yang tersimpan di 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop ini menjadi barang bukti yang disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Sosial. Jumlah uang tunai yang disita mencapai 14,5 miliar rupiah, diantaranya berupa dolar Amerika dan dolar Singapura. Dalam konferensi pers di gedung KPK minggu dini hari, Ketua KPK Firly Bahuri menetapkan 5 orang tersangka, yakni dari pihak penerima dan pemberi. Salah satunya adalah Menteri Sosial RI, Juliari Peter Batubara. Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait bansos COVID-19. Tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara datang ke gedung KPK di kawasan Rasuna Said, Jakarta. Juliari datang dengan memakai jaket berwarna hitam dan topi. Ia tidak menjawab pertanyaan wartawan dan hanya melambaikan tangan saat menaiki tangga gedung KPK. Menteri Sosial minta pegawainya bumikan Pancasila. Masya Allah. Ini berita 9 Desember 2019. Di hadapan Ibu Megawati, Menteri Sosial mengatakan tegas kepada jajarannya untuk membumikan Pancasila. Tapi bagaimana sih caranya membumikan Pancasila? Apakah dengan yang terjadi kemarin ya? Jadi kita tahu bersama Menteri Sosial ditangkap KPK karena mengambil uang dana bansos COVID-19. Yang diambil sih sedikit ya, cuman 10.000 dari 300.000. Tapi kali-kaliannya yang banyak. Kali-kaliannya yang banyak, dapat fee-nya itu sekitar 17 miliar. Nah, jadi ini juga bagus juga untuk jadi inspirasi bisnis ya. Jadi untung itu nggak perlu banyak-banyak, yang penting kali-kaliannya banyak. Walaupun cuma 10.000, kalau kali-kaliannya itu banyak, ternyata bisa sampai 17 miliar. Nah itu kalau bisnis. Kalau ini kan bukan bisnis. Ini parah banget. Ini nggak ada hati banget. Bagaimana mungkin ketika ada musibah, ada bencana, ketika rakyat lagi kelaparan, lagi banyak yang di PHK, dana bantuannya diambil oleh yang punya kekuasaan, oleh Menteri Sosial. Di mana Pancasilanya? Di mana kemanusiaannya? Nggak manusiawi banget gitu loh. Nggak ada hati banget. Adabnya di mana? Di mana keadilannya? Jadi inilah lucunya. Berapa banyak yang sudah ngaku paling Pancasila, tapi ternyata justru melanggar nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Nah, tapi hari ini seluruh rakyat menanti ya ucapan Pak Mahfud MD bahwa yang korupsi dana bencana, khususnya dana COVID-19, itu bisa dihukum mati. Pak Jokowi juga berkata seperti itu. Pak Firly sebagai ketua KPK juga mengatakan itu. Jadi hari ini seluruh rakyat menanti hukuman mati itu diterapkan. Kira-kira berani nggak ya? Karena kita tahu Mensos itu partainya sama dengan presiden kita. Nah, tapi mudah-mudahan hukuman ini tidak pandang bulu. Karena ini benar-benar sudah melukai rakyat Indonesia, menyakiti rakyat Indonesia. Dana yang seharusnya untuk mereka, tapi tidak bisa mereka terima, tidak bisa mereka dapatkan dengan sempurna, tersendat dan segala macamnya. Ternyata ada korupsi dalam bantuan sosial COVID-19. Sampai kapan korupsi akan terus ada di negeri kita ini? Selama para pejabatnya tidak punya iman dan takwa, tetap merasa tidak diawasi oleh Allah, tentulah korupsi itu ya akan mudah sekali. Lalu tidak adanya kontrol sosial, dan sistemnya juga mengharuskan kadang-kadang pejabat itu untuk korupsi. Misalnya karena mereka itu telah menggunakan biaya yang banyak dalam berkampanye ketika pemilu, partainya dan segala macam, maka mereka harus
mencari uang untuk mengembalikan modal itu, dan kalau perlu bukan cuma mengembalikan modal tapi juga mendapatkan untung karena akan menjadi calon kandidat dalam pemilu berikutnya. Ini adalah sebuah sistem yang sering dikatakan bahwa sangat mahal sekali, sehingga mengharuskan mau tidak mau bisa terjadi korupsi. Jadi individunya sudah tidak bertakwa, tidak ada dorongan takwa di situ, dan tidak ada kontrol sosial dari masyarakat. Juga sistemnya juga mengizinkan tidak ketat sehingga terjadi korupsi, dan hukumannya juga kita saksikan begitu ringannya. Belum ada hukuman mati ya setahu saya. Belum ada hukuman mati yang diterapkan di Indonesia terkait korupsi. Mudah-mudahan ini nanti akan terjadi hukuman mati yang pertama kalau benar-benar akan diterapkan. Nah, maka solusinya untuk menghentikan segala tindak pidana praktek korupsi ini, menurut saya, ya bagaimana para individu, para pejabat itu agar mereka punya keimanan, punya ketakwaan. Selain itu harus dicukupi kebutuhan mereka, gaji mereka harus dicukupi sehingga tidak ada alasan untuk korupsi. Lalu masyarakat juga harus mengontrol itu semua, harus punya cara agar mereka bisa terkontrol, dan tentu saja sistemnya itu harusnya berasal dari sistem yang menciptakan manusia, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya. Kita berharap semoga korupsi ini tidak ada lagi. Amin ya robbal alamin.